Di sebuah kediaman emerald, sebuah rumah berlapis marmer putih berdiri megah di atas bukit, dikelilingi taman yang dirawat bak permadani hijau. Namun, di dalam benteng kristal itu, suasananya jauh dari kata sempurna. Di ruang fisioterapi pribadi yang menghadap langsung ke lautan biru, Anya Karamita duduk membisu di kursi roda berlapis kulit premium. Tangannya yang lumpuh disangga splin, tergeletak tak berdaya di pangkuannya. Di sampingnya, seorang terapis berkostum seragam mahal sedang mencoba membengkokkan pergelangan kaki kanan Anya. "Ayo Bu Anya, sedikit lagi. Ingat, otot harus dilatih," ujar terapis itu, suaranya terdengar jenuh. Anya tidak menjawab, ia hanya menatap dingin ke cakrawala. Setelah 6 bulan sejak stroke parah itu melanda, kakinya masih terasa seperti kayu mati. Setiap sesi fisioterapi, yang tarifnya sampai ratusan juta, hanya meninggalkan rasa sakit dan frustrasi yang menusuk. "Hentikan," ujar Anya, suaranya serak dan tajam. Terapis itu buru-buru melepaskan pegangannya. Wajahnya menunjukkan kelegaan yang terselubung rasa takut. "Baik Bu Anya, sampai besok." "Tidak ada besok," potong Anya. "Beritahu bagian administrasi, kontrak Anda selesai. Cari pekerjaan lain." Terapis itu terdiam, tidak berani membantah. Semua orang tahu Nyonya Anya Paramita adalah wanita yang tidak suka kegagalan. Dan baginya, ketidakmampuan tubuhnya sendiri untuk sembuh adalah kegagalan para penyembuhnya. Setelah terapis itu menghilang, Bu Dewi, kepala pelayan, mendekat dengan cemas. "Nyonya, ini sudah yang kesekian kali. Anda harus sabar. Dokter bilang pemulihan stroke memang butuh waktu," bisik Bu Dewi, meletakkan selimut kasmir di pangkuan Anya. Anya memejamkan mata. "Waktu? Kekayaan saya bisa membeli waktu. Tapi kenapa tidak ada yang bisa membeli kembali kaki ini?" katanya pahit. Air mata yang ia tahan sejak lama akhirnya jatuh membasahi pipi. Sore itu, hujan deras mengguyur, seolah alam ikut berduka. Di gerbang kediaman Emerald yang dijaga ketat, tiba-tiba muncul sosok asing. Seorang pemuda dengan hoodie yang lusuh, tas ransel besar, dan sebatang kayu sebagai tongkat berdiri kuyup di depan pos keamanan. Ia terlihat lelah dan kedinginan. "Maaf Mas, ini kawasan pribadi, tidak ada yang boleh masuk tanpa janji," kata Satpam menatap pemuda itu dengan curiga. Pemuda itu yang bernama Javi hanya tersenyum tipis. Senyumnya teduh, memancarkan ketenangan. "Saya minta maaf Pak, saya hanya ingin menumpang berteduh di sini sebentar. Saya salah jalan dan ini hujan badai," kata Javi dengan suara lembut. "Tidak bisa, silahkan cari tempat lain," tolak Satpam itu tegas. Saat Javi hendak berbalik, matanya tanpa sengaja menangkap bayangan di balik jendela kaca besar di lantai atas. Seorang wanita duduk di kursi roda, memandang kehampaan dengan tatapan yang penuh kepedihan. Javi berhenti. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana, bukan sekedar naluri untuk berteduh. Ia melihat lebih dari sekadar wanita kaya. "Pak," kata Javi lagi, kali ini nadanya lebih serius. "Apakah wanita di sana baik-baik saja? Saya tidak bermaksud lancang." Satpam itu mendengus. "Itu Nyonya Anya, tentu saja tidak baik-baik saja. Beliau sakit. Sekarang silahkan pergi sebelum saya panggil bantuan." Javi mengangguk pelan. Ia membungkuk hormat lalu berbalik. Tapi bukannya menjauhi gerbang, ia justru melangkah ke semak belukar yang berbatasan dengan tembok tinggi kediaman Emerald. Tiba-tiba, ia sudah berada di dalam kawasan kediaman Emerald. Javi tahu benteng kemewahan itu tidak bisa mengunci rasa sakit, dan ia merasa dipanggil untuk mencoba meringankan beban yang dilihatnya. Menghindari kamera pengawas seolah ia sudah akrab dengan peta lahan itu. Ia tidak punya niat buruk. Di dalam ranselnya yang lusuh, hanya ada beberapa buku tua, botol air, dan sebuah batu sungai yang dipoles halus. Ia mencari tempat yang bisa memberinya kehangatan setelah basah kuyup oleh hujan badai.
Pandangannya tertuju pada pavilion kecil di tengah taman. Sebuah gazebo antik dihiasi ukiran kayu yang indah, tampak sempurna untuk berteduh. Sementara itu, di dalam rumah utama, Anya Paramita merasa sesak. Kekalahan hari itu, pemecatan terapis, membuatnya ingin menghirup udara luar. "Dewi, dorong saya ke taman, ke pavilion itu," perintah Anya menuju ke gazebo. Ia ingin menatap tetesan hujan dan merasakan dinginnya alam, berharap itu bisa menumpulkan rasa sakit di hatinya. Bu Dewi menurut. Dengan hati-hati, ia mendorong kursi roda Anya melewati koridor panjang menuju pintu geser kaca yang mengarah ke taman. Saat mereka tiba di pavilion, Bu Dewi terkejut. "Ya Tuhan," seru Bu Dewi lirih. Di sudut pavilion, duduk meringkuk seorang pemuda dengan ransel besar di sampingnya. Dia sedang memejamkan mata, memeluk lututnya, berusaha menghangatkan diri. Anya membuka matanya, menatap lurus ke arah pemuda itu. Matanya menyala tajam, penuh amarah karena privasinya telah dicerobohi. "Siapa kau? Beraninya kau masuk ke properti pribadi saya?" Suara Anya membentak. Javi perlahan membuka mata. Ia bangkit berdiri, membungkuk dalam-dalam. "Saya mohon maaf Nyonya, saya hanya menumpang berteduh dari hujan. Saya salah jalan." "Salah jalan? Apakah kau pikir kediaman Emerald ini adalah pos penjagaan umum? Satpam mana yang sebodoh itu sampai membiarkan gelandangan sepertimu masuk?" "Saya mohon maaf Nyonya, saya akan segera pergi," Javi berkata tenang, mulai mengambil ranselnya. "Tunggu," Anya mengulurkan tangannya yang sehat, menahan Javi. Ia menatap Javi dari ujung kaki hingga kepala. Pakaiannya murah, ranselnya tambal sulam. "Kau melanggar batas, dan itu tindak kriminal. Tapi aku sedang malas berurusan dengan polisi," kata Anya dingin. Ia merogoh tas tangan kecil di samping kursi roda, mengeluarkan beberapa uang 100 ribuan. "Ini, ambillah," kata Anya, melemparkan uang itu ke lantai di depan kaki Javi. 500 ribu, ambil dan enyah dari pandanganku. Anggap ini ganti rugi atas waktu saya yang berharga karena melihatmu." Javi tidak bergerak. Ia menatap uang di lantai, lalu menatap wajah Anya. "Nyonya, uang Anda tidak akan saya ambil," jawab Javi lembut, membuat Anya terkejut. "Saya memang tidak punya uang sebanyak Anda, tapi saya tidak mencuri. Saya hanya ingin berteduh. Dan saya melihat Anda. Saya lihat Anda sangat kesepian." Anya merasakan wajahnya memanas karena penghinaan. "Kurang ajar, kau menghinaku. Dewi, suruh satpam untuk menyeretnya keluar, sekarang." Javi menunduk lagi. "Saya akan pergi Nyonya, tapi sebelum saya pergi, izinkan saya mengatakan ini. Kaki Anda tidak lumpuh karena penyakit Nyonya, dan tidak ada dokter di dunia ini yang bisa menyembuhkan penyakit Anda." Javi mengambil 5 lembar uang di lantai, melipatnya rapi, dan meletakkannya dengan lembut di atas pangkuan Anya yang sakit. "Jaga diri Anda Nyonya," bisik Javi, sebelum membalikan badan dan berjalan keluar pavilion, menghilang di antara rimbunnya tanaman hias, meninggalkan Anya yang tertegun, menatap 5 lembar uang di pangkuannya. Bu Dewi mendekat, bingung. "Nyonya, Anda baik-baik saja?" Anya tidak menjawab. Ia hanya merasakan telapak kakinya yang mati, tiba-tiba terasa seperti ditusuk jarum halus. Sensasi itu hanya berlangsung sepersekian detik. Cepat sekali, tetapi cukup kuat untuk mengagetkan Anya dari ketertegunannya. Kaki kanannya, kaki yang selama 6 bulan ini dingin, mati rasa, dan seolah bukan miliknya, baru saja merasakan sesuatu. Anya segera meraih kakinya yang sakit dengan tangan kirinya yang sehat. "Dewi, kau lihat itu tadi?" tanya Anya dengan suara yang tiba-tiba bergetar, bukan karena marah, tetapi karena ada harapan kecil yang menusuk hatinya. Bu Dewi menatapnya bingung. "Melihat apa, Nyonya? Pemuda itu pergi terlalu cepat. Haruskah saya panggil keamanan untuk mencari jejaknya?" "Bukan dia, kakiku." Anya menunjuk kakinya. "Tadi ada rasa seperti sengatan kecil. Kau tahu, kaki ini tidak pernah merasakan apa-apa." Bu Dewi mencondongkan tubuh melihat kaki Anya dengan saksama. "Mungkin hanya ketegangan otot Nyonya atau efek dari dinginnya hujan."
Bukan, bantah Anya tajam. Ia menatap 5 lembar uang di pangkuannya yang dikembalikan Javi. Sebuah ide gila, sebuah dorongan kuat yang didorong oleh keputusasaan dan rasa penasaran menyelimuti pikiran Anya. Jika puluhan terapis mahal gagal, mungkinkah pemuda aneh itu menyimpan kunci yang hilang? Dewi, kata Anya, suaranya kembali menjadi nada perintah yang dominan. Cari tahu siapa pemuda itu. Maksud Anda, pemuda yang tadi kita usir, Nyonya? Bu Dewi memastikan tidak percaya. Ya, namanya, asalnya, kemana dia pergi, semua hal tentang dia. Cepat. Beberapa jam kemudian, di ruang kerja kediaman Emerald yang dipenuhi layar monitor keamanan, Satpam Agung, kepala keamanan, berdiri tegang di depan Anya. Mohon maaf Nyonya, pemuda itu benar-benar menghilang. Rekaman CCTV di gerbang menunjukkan dia berjalan ke arah jalan besar, tapi kamera jalan raya tidak berhasil menangkap wajahnya karena hujan deras. Lalu, bagaimana dia bisa masuk? Kau harusnya bertanggung jawab atas kelalaian ini, desis Anya. Dia menyelinap Nyonya melalui area yang tidak terjangkau kamera di balik semak pagar hidup. Kami tidak pernah melihat orang seperti itu. Dia bukan pencuri, tidak ada yang hilang. Jelas Agung, suaranya penuh keheranan. Anya terdiam. Dia berkata, kakiku lumpuh karena hatuku beku, ujar Anya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Agung. Dan dia mengembalikan uangku, dia menghina kekayaanku. Nyonya, pemuda itu mungkin hanya orang gila. Tidak, potong Anya. Orang gila biasanya mengambil uang yang dilempar. Dan tidak ada orang gila yang membuat kaki saya merasakan tusukan jarum setelah mereka pergi. Dia pasti tahu sesuatu. Anya menyandarkan punggungnya di kursi. Rasa penasaran itu kini berubah menjadi obsesi yang membakar. Ia harus menemukan Javi, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk membuktikan apakah sensasi sesaat itu benar-benar sebuah keajaiban atau hanya ilusi yang kejam. Agung, sebarkan orang. Cari pengelana, backpacker, atau tunawisma dengan ciri-ciri itu. Cari di stasiun, di terminal, di tempat-tempat yang sering dikunjungi orang asing. Jika kau menemukannya, Anya berhenti, matanya berkilat. Tawarkan dia uang, berapapun yang dia mau. Katakan, saya ingin meminta maaf atas kekasaran saya. Katakan, saya butuh bantuannya. Anya mengambil napas panjang. Dan jika dia menolak uang, tawarkan dia tempat tinggal. Katakan, dia boleh tinggal di paviliun selama dia mau. Cepat, aku ingin dia kembali sebelum matahari terbenam besok. Anya Paramita, si ratu konglomerat yang menolak menanggalkan harga diri di hadapan siapapun, kini harus berburu seorang gelandangan yang baru saja menghinanya demi sebuah sensasi yang bahkan belum teruji. Perburuan dimulai. Selama 2 hari, belasan mobil mewah berputar-putar di sudut-sudut kota, dari terminal bus yang kumuh hingga stasiun kereta yang padat, membawa foto buram Javi hasil tangkapan CCTV. Di kediaman Emerald, suasana sangat tegang. Anya Paramita tidak bisa tidur. Setiap beberapa jam, ia meminta Bu Dewi untuk memeriksa telepon, menanyakan perkembangan pencarian. Nyonya, sudah hampir 30 orang yang dicurigai sebagai pemuda itu. Semuanya sudah kami interogasi. Tidak ada yang cocok. Pemuda yang satu ini terlalu unik, lapor Bu Dewi, mencoba menenangkan majikannya. Unik atau kau mencarinya di tempat yang salah? Tanya Anya tajam. Saat hari mulai gelap, Bu Dewi masuk kembali ke ruangan Anya dengan wajah pucat. Ada apa Dewi? Apakah Agung membawa kabar buruk? Tanya Anya. Satpam Agung mengirim foto Nyonya. Dia menemukannya di bawah jembatan tua Kalibata. Anya mengerutkan kening. Itu adalah salah satu area kotor dan paling ramai di kota, tempat yang selalu ia hindari seumur hidup. Dia ada di sana Nyonya. Dia sedang memijat seorang kakek tua yang terlihat sakit-sakitan. Dan Agung bilang, pemuda itu menolak uang yang ditawarkan. Jelas Bu Dewi menunjukkan foto buram di ponsel. Di foto itu, terlihat Javi dikelilingi kerumunan kecil. Ia tampak serius memijat punggung seorang lansia dengan tangan terampil. Wajahnya memancarkan fokus dan ketulusan.
Agung menawarkan 50 juta agar dia mau datang ke sini Nyonya, tapi dia bilang dia hanya akan datang jika dipanggil oleh seseorang yang benar-benar membutuhkan, kata Bu Dewi hati-hati. Dorong saya sekarang Dewi, perintah Anya. Kemana Nyonya? Ke sana, ke Kalibata. Aku tidak akan membiarkan seorang pun, apalagi pengelana lusuh, mendikte syarat padaku, kata Anya. Perjalanan dari kediaman Emerald menuju jembatan tua Kalibata adalah perjalanan yang menampar bagi Anya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia melihat kemiskinan dan kehidupan nyata secara langsung dari balik kaca mobil mewahnya. Ketika mobil berhenti, Bu Dewi dengan hati-hati mendorong kursi roda Anya mendekati kerumunan di bawah jembatan. Bau asap, sampah, dan hujan yang mengering bercampur menjadi aroma yang asing bagi hidung Anya. Di tengah kerumunan itu, Javi mendongak. Ia melihat gaun mahal Anya dan kursi roda premium yang mengkilap. Anya memandang Javi yang baru saja selesai memijat. Javi menyentuh bahu kakek yang dipijatnya, lalu kakek itu berdiri tegak, wajahnya terlihat jauh lebih lega. "Aku datang ke sini," kata Anya, suaranya sedikit bergetar. "Aku datang untuk meminta maaf, aku kasar padamu, dan aku butuh bantuanmu." Javi berjalan mendekat, kini ia berdiri di depan kursi roda Anya. "Permintaan maaf Anda diterima Nyonya," kata Javi, "tetapi saya bukan dokter. Saya hanya seorang pengelana yang tahu sedikit tentang energi alam. Saya tidak bisa menyembuhkan. Saya hanya bisa membangunkan apa yang sudah ada di dalam diri Anda." "Bangunkan apa?" tanya Anya hampir memohon. "Harapan," jawab Javi. Ia berjongkok hingga matanya sejajar dengan mata Anya. "Anda membuang saya karena saya miskin. Kini Anda mencariku karena saya tahu apa yang tidak diketahui uang. Apakah Anda siap untuk menukar kesombongan Anda dengan kerendahan hati? Karena pijatan saya tidak akan bekerja jika hati Anda masih menolak." Anya menatap mata Javi. "Ikut aku kembali ke rumah dan pijat kakiku," ujar Anya menyerah. "Baik Nyonya, tapi ada syarat. Selama saya di sana, Anda harus melakukan satu hal sederhana yang saya minta setiap hari, tanpa protes," kata Javi. Anya, si ratu yang tak pernah menerima syarat, mengangguk. "Aku setuju." Perjalanan pulang ke kediaman Emerald terasa sunyi. Javi duduk di kursi depan mobil Anya. Ia melihat hiruk-pikuk kota yang sibuk, sementara Anya di belakang menatap punggungnya dengan penuh perhitungan. Setibanya di kediaman Emerald, suasana langsung berubah. Bu Dewi bergegas menyiapkan pavilion, memastikan Javi mendapatkan kamar paling bersih. Namun, Javi menolak. "Bu Dewi, saya tidak butuh kamar mewah. Saya akan tidur di pavilion yang kemarin. Saya terbiasa dengan alam terbuka," ujar Javi ramah, membuat Bu Dewi terheran-heran. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, Javi menemui Anya di ruang perawatan. Anya sudah dipindahkan dari kursi roda ke sofa panjang yang nyaman. Ia menunggunya dengan tidak sabar. "Baik Javi, kita sepakat. Sekarang penuhi janjimu. Dan apa syarat pertamamu?" tantang Anya. Matanya menunjukkan bahwa ia siap mendengar permintaan yang mahal. Javi tersenyum tipis. Ia duduk di lantai di samping sofa, mengambil tas pinggang kecil dari ranselnya. Isinya hanya minyak esensial buatan sendiri yang beraroma rempah dan beberapa bebatuan sungai. "Syarat pertama saya, Nyonya, sangat sederhana," kata Javi. "Malam ini, sebelum pijatan dimulai, saya ingin Anda duduk sendirian di taman selama 10 menit. Tanpa ponsel, tanpa buku, tanpa pelayan. Hanya Anda dan bintang-bintang." Anya mengerutkan kening, bingung. "Itu konyol, apa hubungannya 10 menit menatap langit dengan struk di kakiku?" "Hubungannya adalah dengan hati Anda," balas Javi lembut namun tegas. "Anda terlalu lama terbiasa dengan keramaian buatan dan kebisingan bisnis. 10 menit itu untuk membersihkan pikiran Anda, mengosongkan kekhawatiran, agar hati Anda siap menerima energi kesembuhan, Nyonya."
Anya mendesah panjang. Itu memang konyol, tapi ia sudah berjanji. Dengan bantuan Bu Dewi, Anya dipindahkan ke kursi roda dan didorong ke tengah taman yang luas. Bu Dewi dan Javi berdiri menjauh, mengawasi Anya dari kejauhan. 10 menit itu terasa seperti 10 jam bagi Anya. Ia merasa bodoh, duduk di sana di bawah cahaya bulan, merasa begitu rentan. Namun, saat ia menatap bintang, untuk pertama kalinya ia menyadari betapa kecilnya dirinya dan betapa luasnya semesta. Perlahan, kekesalan di hatinya berganti dengan keheningan yang menenangkan. Setelah 10 menit, Javi mendorong kursi roda Anya kembali ke ruang perawatan. Javi kemudian berlutut di samping kaki Anya yang mati rasa. Ia menanggalkan kaus kaki Anya. Kaki itu dingin, pucat, dan terasa kaku. "Kita mulai, Nyonya," bisik Javi. Ia mengambil sedikit minyak rempah dari botol kecilnya, menggosoknya hingga hangat di telapak tangannya. Anya menutup mata, bersiap merasakan tekanan yang biasa ia terima dari terapisnya. Tetapi, apa yang ia rasakan jauh berbeda. Sentuhan Javi sangat lembut, hampir ragu-ragu, seolah ia menyentuh porselen yang sangat rapuh. Ia tidak menggunakan tekanan otot, melainkan ujung jarinya. Gerakannya mengalir, mulai dari ujung jari kaki hingga betis Anya, berfokus pada titik-titik yang selama ini tidak pernah disentuh oleh terapis profesional. Anya awalnya tidak merasakan apa-apa, hanya kehangatan minyak. Namun setelah beberapa menit, di titik pergelangan kakinya, tempat yang selama ini terasa paling mati, ia merasakan sensasi aneh. Itu bukan tusukan jarum halus seperti yang ia rasakan di paviliun. Itu adalah aliran hangat yang perlahan menyebar, seperti air yang mencairkan es. Itu adalah perasaan yang begitu asing dan menyenangkan, sehingga Anya menahan napas. "Jangan tegang, Nyonya. Izinkan energi itu mengalir," bisik Javi. Aku merasakannya," bisik Anya, matanya berkaca-kaca. "Hangat, di sini." Ia menunjuk pergelangan kakinya yang sakit. "Itu adalah api kehidupan Anda, Nyonya. Api yang selama ini Anda kunci bersama kekecewaan Anda. Tugas saya hanya membuka kuncinya. Anda yang harus menjaganya tetap menyala," kata Javi. Tangannya kini memijat lembut bagian paha Anya yang lumpuh. Javi memijat selama hampir 1 jam, memadukan teknik pijat tradisional yang kuat dengan sentuhan energi yang lembut. Ketika ia selesai, ia menutupi kaki Anya dengan selimut. Anya membuka mata. Tubuhnya terasa ringan meskipun ia masih tidak bisa menggerakkan kakinya. Yang paling mengejutkan bukan kakinya yang terasa paling lega, melainkan hatinya. Kepahitan yang selama 6 bulan bersarang di dadanya seolah menguap bersama aroma rempah dari minyak Javi. "Terima kasih," kata Anya, suaranya tulus, sebuah kata yang sudah lama tidak ia ucapkan. Javi hanya tersenyum. "Selamat malam, Nyonya. Ingat syarat hari ini, besok syaratnya akan berbeda." Javi bangkit dan meninggalkan ruangan. Anya sendirian memandang kakinya. Ia mencoba menggerakkan jari-jari kaki kanannya, dan meskipun tidak ada gerakan, ia bisa merasakan ada sesuatu yang telah bergeser. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak stroke melanda, Anya Paramita tertidur tanpa bantuan obat tidur, memimpikan bintang dan aroma rempah. Ketika matahari pagi menyinari kediaman Emerald, Anya Paramita bangun dengan perasaan ringan yang sudah lama hilang. Ia tidak bisa menahan senyum tipis saat menyentuh pergelangan kaki kanannya. Rasa hangat dari malam sebelumnya masih tersisa, memberikannya harapan yang selama ini ditolak oleh para dokter. Saat Anya menikmati sarapan mewah yang disiapkan oleh kepala juru masak, Javi masuk ke ruang makan. Ia tidak memakai alas kaki dan membawa 2 buah apel dari keranjang buah di dapur. "Selamat pagi, Nyonya. Tidur Anda terlihat nyenyak," sapa Javi, mengambil tempat duduk di kursi paling sederhana, jauh dari meja panjang marmer tempat Anya berada. "Lumayan. Sekarang apa syarat kedua? Aku tidak suka berlama-lama dengan hal-hal yang tidak penting." Javi menggigit apelnya, matanya menatap Anya lekat-lekat.
Syarat hari ini, siang nanti Anda tidak boleh makan masakan chef Anda. Anda harus meminta Bu Dewi untuk membuatkan semangkuk mie instan. Anya hampir tersedak tehnya. Apa? Mie instan? Di kediaman Emerald? Javi, kau tahu, aku sudah puluhan tahun tidak menyentuh makanan murahan seperti itu. Itu syarat yang konyol. Apakah mie instan itu murahan, Nyonya? Atau Anda yang terlalu mahal untuk merasakannya? Balas Javi santai. Bukan itu intinya. Mie instan adalah tentang nostalgia, tentang kesederhanaan. Tetapi syaratnya belum selesai. Setelah Bu Dewi selesai membuatnya, Anda harus membagi mangkuk mie instan itu menjadi 2. Anda makan setengah, dan Anda harus menyuapi Bu Dewi dengan sisa setengahnya. Anya menatap Javi dengan kemarahan yang mendidih. Ini bukan lagi soal pijatan, ini adalah penyerangan langsung terhadap status dan harga dirinya. Aku tidak percaya ini. Bu Dewi adalah pelayanku. Aku membayarnya untuk melayaniku, bukan untuk disuapi olehku. Syaratmu benar-benar tidak masuk akal. Anda melanggar janji Anda, Nyonya, kata Javi tenang. Jika Anda menolak, saya akan pergi. Anya terdiam. Kata-kata Javi bagaikan palu godam. Dia tidak bisa menolak. Sensasi hangat di kakinya terlalu berharga. Baik, desis Anya, matanya memancarkan kekalahan. Mie instan, dan aku akan menyuapi Bu Dewi. Puas? Siang harinya, dapur kediaman Emerald heboh. Kepala juru masak bingung mencari bungkus mie instan di gudang bahan makanan premium mereka. Anya duduk di meja makan. Kali ini ia memilih meja dapur yang sederhana. Di depannya, Bu Dewi dengan wajah bingung meletakkan semangkuk mie instan yang mengepul. Aromanya begitu kuat dan mengundang selera, padahal Anya sudah lupa bagaimana rasanya. Nyonya, saya sungguh tidak mengerti. Ada apa dengan mie instan ini? Tanya Bu Dewi. Ini syarat dari Javi, jawab Anya, mengambil sumpit perak miliknya dengan cangkung. Ia menyantap satu suapan, matanya melebar. Rasanya sederhana, asin, gurih, dan hangat. Rasa yang sangat berbeda dari makanan yang diolah selama berjam-jam oleh para koki. Anya menghabiskan separuh porsi mie instannya, lalu mendorong mangkuk itu mendekati Bu Dewi. Duduk Dewi, perintah Anya. Bu Dewi ragu. Nyonya, saya akan makan di tempat saya nanti. Anda harus menghabiskan mie ini. Aku bilang duduk, ini syarat. Aku harus menyuapimu Dewi, kata Anya. Suaranya melembut, dipenuhi rasa malu dan canggung yang aneh. Bu Dewi akhirnya duduk di kursi di hadapan Anya. Dengan tangan kirinya yang sehat, Anya mengambil sejumput mie dan mengangkatnya. Jantungnya berdebar. Ia tidak pernah menyentuh pelayannya seperti ini, apalagi menyuapi. Buka mulutmu, kata Anya, sedikit memerintah. Bu Dewi membuka mulutnya, dan Anya menyuapkan mie instan itu dengan hati-hati. Saat Bu Dewi mengunyah, air matanya menetes. Bukan karena sedih, tetapi karena tersentuh. Terima kasih Nyonya, ini adalah kehormatan bagi saya. Anya hanya menatap, merasakan sesuatu yang aneh. Ia bukan lagi sang majikan, bukan lagi sang ratu. Mereka berdua hanyalah 2 orang wanita yang berbagi mie instan di dapur. Sebuah tindakan kecil, tetapi memecahkan lapisan es yang tebal di antara mereka. Kau melayaniku hampir 20 tahun, Dewi, kata Anya, suaranya terdengar tulus. Aku baru menyadari, aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya melayani orang lain. Aku selalu mengambil. Saat ia menyuapi suapan terakhir kepada Bu Dewi, ia merasakan sebuah kelegaan yang bahkan lebih manis daripada mie instan itu sendiri. Malam harinya, Javi mulai memijat kaki Anya lagi. Saya mencium aroma mie instan yang menyenangkan, Nyonya, kata Javi, tangannya mulai mengalirkan kehangatan. Kau puas? Tanya Anya. Sangat puas, jawab Javi. Anda tidak hanya memberi makan perut Bu Dewi, Nyonya, Anda memberi makan jiwanya. Dan sebagai balasannya, jiwa Anda sendiri menjadi sedikit lebih ringan. Saat Javi menyentuh telapak kaki kanan Anya, sensasi yang datang kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Bukan tusukan, bukan kehangatan, tapi seolah-olah ada sedikit denyutan halus, sangat dalam di tulang pergelangan kakinya. Anya tidak bisa menahan erangan tertahan. Ia memejamkan mata, memegang tangan Javi yang sehat. Javi, aku merasakannya lebih jelas dari kemarin, bisik Anya.
Kita lanjutkan besok, Nyonya, dan kita lihat keajaiban apa yang siap Anda terima, ujar Javi dengan senyum penuh rahasia. Malam itu, setelah Javi pergi, denyutan halus di kaki Anya Paramita terus terasa, bagaikan detak jarum jam yang kembali berfungsi setelah sekian lama mati. Pagi harinya, Anya sudah menunggu Javi di ruang kerja, alih-alih di meja makan. Ia tidak lagi sombong, tetapi penuh antisipasi yang gelisah. Javi datang membawa sebuah sapu ijuk yang usang. "Selamat pagi, Nyonya. Saya lihat energi Anda hari ini lebih terang," sapa Javi, meletakkan sapu itu di lantai marmer. "Langsung ke intinya, Javi. Apa syarat hari ini?" tanya Anya tidak sabar. Javi menunjuk sapu itu, lalu menunjuk Anya. "Syarat hari ini, Nyonya, adalah pergi ke tempat di mana Anya terakhir kali merasa paling bahagia. Temukan ruangan itu dan bersihkan debunya sendiri. Lalu, Anda harus mencoba menari di sana, walau hanya dengan jari tangan Anda yang sehat." Anya terkejut. "Tempat paling bahagia? Menari? Kau tahu aku lumpuh, Javi, dan aku punya puluhan pelayan untuk membersihkan debu." "Saya tahu Anda lumpuh, Nyonya, tapi saya juga tahu Anda dulunya seorang balerina yang hebat," jawab Javi, nadanya melembut. "Anda mengunci rasa sakit Anda di tubuh Anda, tapi Anda juga mengunci kegembiraan Anda di suatu tempat. Untuk menyembuhkan tubuh, Anda harus membebaskan kegembiraan itu." Anya termenung. Tempat paling bahagia. Ia ingat masa mudanya sebagai penari terkenal, sebelum ia menikah dengan konglomerat suaminya. Ada sebuah ruangan di sudut sayap barat kediaman Emerald. Ruangan itu dulunya adalah sanggar tari pribadinya, di mana ia berlatih berjam-jam. Setelah stroke dan kematian suaminya, ruangan itu sengaja ia kunci dan ia lupakan, agar kenangan menari tidak menyakitinya. "Baiklah," kata Anya, menghela napas pasrah. Bersama Bu Dewi yang mendorong kursi rodanya, Anya menempuh koridor panjang menuju sayap barat. Ruangan itu gelap, pengap, dan diselimuti lapisan debu tebal. Ketika Bu Dewi membuka kuncinya, aroma kayu tua dan kenangan masa lalu menyeruak keluar. Di tengah ruangan itu, ada cermin besar yang kini kusam dan tertutup kain putih. Di sudut, ada sebuah boombox tua dan beberapa kaset musik balet. "Nyonya, biarkan saya yang membersihkan debu ini, mohon Bu Dewi." "Tidak, Dewi, ini syaratku," kata Anya. Javi mengambil sapu yang dibawanya. Ia menyerahkannya ke tangan kiri Anya yang sehat. Anya memandang sapu itu dengan jijik, tetapi ia mulai mengayunkannya. Dengan gerakan canggung, ia menyapu debu di sekitarnya. Setiap sapuan terasa memalukan, tetapi setiap sapuan juga membersihkan debu di hati Anya. Ia ingat, ia pernah jatuh cinta pada kebebasan menari, bukan pada kemewahan. Setelah 15 menit, ruangan itu bersih seadanya. Anya meminta Bu Dewi untuk menyalakan boombox tua. Musik klasik yang lembut mengalun, memenuhi ruangan. Itu adalah melodi yang sering ia gunakan untuk pemanasan balet. Air mata Anya jatuh. Ia menatap cermin kusam itu. Ia melihat bayangan dirinya yang terperangkap. "Sekarang, Nyonya," bisik Javi yang berdiri di ambang pintu. "Menari, bukan dengan kaki, tetapi dengan jiwa Anda." Anya mencoba menggerakkan kaki kanannya, tetapi sia-sia. Ia lalu mengangkat tangan kirinya. Dengan ujung jari, ia mulai menirukan gerakan tarian. Hanya dengan jari-jarinya, Anya menari. Ia menari dengan mata tertutup, air mata membasahi pipi. Ia menari untuk melepaskan penyesalan, untuk melepaskan ego, dan untuk membebaskan balerina yang terkunci. Bu Dewi dan Javi hanya terdiam, menyaksikan momen emosional itu. Malam harinya, di sesi pijat, Javi tidak perlu bertanya bagaimana syarat itu berjalan. Wajah Anya lebih cerah. "Hari ini, denyutnya akan lebih keras, Nyonya," bisik Javi saat ia mulai mengalirkan energi kehangatan. Benar saja. Begitu jari-jari Javi menyentuh telapak kaki kanannya, Anya merasakan sentakan kuat, seperti kejutan listrik kecil yang mengalir dari pergelangan kaki hingga ke lutut. "Ya Tuhan," seru Anya terkejut. Ia menarik nafas dalam-dalam. "Javi, ini lebih dari sekadar sensasi. Ini terasa seperti kehidupan."
Itu adalah musik yang Anda bebaskan hari ini, Nyonya, kata Javi. Energi Anda sekarang mengalir bebas karena Anda jujur pada diri sendiri. Tubuh Anda merespon kegembiraan, bukan kesombongan. Javi kemudian menutup sesi. Besok, syaratnya akan menjadi yang paling sulit. Ini adalah ujian terakhir Anda sebelum tubuh Anda benar-benar siap menerima keajaiban, kata Javi serius. Keesokan paginya, Anya Paramita bangun dengan resolusi yang teguh. Ia telah melalui syarat mie instan dan tantangan menari di ruangan berdebu. Ia siap untuk apapun yang akan diminta Javi. Sensasi kejut listrik di kakinya pada malam sebelumnya telah meyakinkannya. Javi menunggu di ruang tamu, membawa sebuah kotak kardus kosong. Apa syarat hari ini, Javi? Suruh aku menandatangani akta pemberian yayasan amal, aku sudah siap, tantang Anya. Javi mengeleng pelan, matanya tenang. Uang bukan ujian kerendahan hati, Nyonya. Ujian kerendahan hati adalah pelayanan. Syarat hari ini, Anda harus kembali ke tempat yang paling Anda benci, area kumuh di bawah jembatan. Anya menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia sudah menduganya. Lalu, di sana, di tepi jalan, Anda harus menyiapkan dan membagikan 100 porsi bubur kacang hijau kepada siapapun yang membutuhkan. Anda harus melakukannya sendiri dengan tangan Anda yang sehat dari kursi roda Anda, ujar Javi, menunjuk kotak kardus. Kotak ini adalah tempat Anda menampung bubur. Wajah Anya memucat. Ia, yang selalu dijaga ketat dari publik dan alergi terhadap debu jalanan, kini harus menyendok makanan untuk orang-orang miskin. Ini keterlaluan, Javi. Aku punya puluhan chef yang bisa membuatkan bubur terbaik. Aku bisa membayar orang untuk membagikannya. Protes Anya, suaranya kembali terdengar sombong. Mereka tidak membutuhkan bubur terbaik, Nyonya. Mereka membutuhkan kehangatan dari tangan Anda. Javi menatapnya dengan lembut. Anda lumpuh bukan hanya di kaki, tetapi juga di hati yang tidak pernah digunakan untuk memberi. Jika Anda gagal dalam syarat ini, Anda gagal total. Anya terdiam lama. Ia teringat denyutan lembut yang ia rasakan. Denyutan itu lebih berharga dari seluruh kekayaannya. Baik, katanya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku akan melakukannya. Dewi, siapkan bubur kacang hijau 100 porsi, yang paling sederhana. Sore itu, di sebuah sudut pasar yang ramai, mobil mewah Anya diparkir jauh. Anya didorong Bu Dewi di kursi rodanya, duduk di samping sebuah meja lipat sederhana. Di atas meja itu diletakkan termos besar berisi bubur kacang hijau hangat. Javi duduk di trotoar, tersenyum dan mengawasi. Awalnya, Anya terlihat kaku dan jijik. Tangannya gemetar saat ia menyendok bubur ke mangkuk-mangkuk plastik. Orang-orang miskin berbaris. Mereka menatap kursi roda Anya yang mengkilap dengan keheranan. Saat giliran seorang nenek tua, kurus dan berpenampilan lusuh tiba, Anya menyodorkan mangkuk itu dengan terburu-buru, ingin segera menyelesaikan tugas memalukan ini. Nenek itu mengambil mangkuk bubur, tetapi ia tidak langsung memakan. Ia menatap Anya lama. "Nak, terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu," kata nenek itu dengan suara yang tulus. Anya terkejut. Tidak ada yang pernah memanggilnya nak sejak lama. Tidak ada yang pernah mendoakannya dengan ketulusan seperti itu, tanpa tahu siapa dia sebenarnya. Ini cuma bubur," kata Anya canggung. Melihat senyuman tulus itu, lapisan es terakhir di hati Anya pecah. Ia tiba-tiba merasa malu pada dirinya sendiri. Ia merasa lebih miskin daripada nenek itu, karena nenek itu punya kebahagiaan sejati, sementara ia hanya punya kekayaan palsu. Anya meraih tangan nenek itu dan memegangnya erat. "Terima kasih, Nek. Terima kasih sudah mengajarkanku apa itu arti kehangatan." Anya menyelesaikan tugasnya. 100 porsi bubur habis dan kini ia merasa lelah, tetapi lelah yang berbeda, lelah yang terasa membahagiakan. Malam harinya di kediaman Emerald, sesi pijat dimulai dalam keheningan yang penuh makna. "Anda telah lulus, Nyonya," bisik Javi saat ia mulai mengoleskan minyak rempahnya. "Hari ini, Anda tidak hanya menyembuhkan orang lain, Anda menyembuhkan diri Anda sendiri. Anda telah menerima kerendahan hati."
Anya hanya mengangguk, air mata menggenang di matanya, menantikan sensasi yang akan datang. Javi mulai memijat telapak kaki kanan Anya. Kali ini, ia memijat dengan kekuatan penuh, memasukkan semua energinya. Tiba-tiba, tubuh Anya Paramita tersentak kuat. Bukan hanya kejut listrik, bukan hanya denyutan halus. Seluruh betis kanannya menegang dengan sendirinya. Otot-otot yang mati itu bergerak spontan, tidak terkontrol. Anya berteriak kaget, tetapi itu adalah teriakan kebahagiaan. "Javi, kakiku bergerak sendiri," seru Anya terengah-engah. "Ya Nyonya, keajaiban tidak datang dari tangan saya, tetapi dari jiwa Anda yang sudah bebas," kata Javi tersenyum lebar. Ia menarik tangan Anya yang sehat dan meletakkannya di atas kaki Anya yang bergerak. "Sekarang coba, sekali lagi, pikirkan saja tarian itu, pikirkan kebebasan," bisik Javi. Anya memejamkan mata, berkonsentrasi. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas panggung, melakukan tarian balet. Dan perlahan, dengan usaha yang luar biasa, ia berhasil. Jari-jari kaki kanannya yang mati selama 6 bulan bergerak. Sedikit sekali, hanya gerakan kecil. Tetapi itu adalah sebuah kemenangan yang monumental. Aku melakukannya," bisik Anya, suaranya tercekat. Javi tersenyum. "Selamat Nyonya, Anda telah membuka kunci Anda. Besok adalah hari terakhir saya." Pernyataan Javi bahwa besok adalah hari terakhirnya menyisakan kelegaan sekaligus kecemasan mendalam di hati Anya. Ia sudah terbiasa, bahkan butuh akan kehadiran pemuda pengelana itu. Pagi itu, Javi tidak memberikan syarat baru. Ia hanya meminta Anya untuk bersiap. "Kita akan kembali ke sayap barat Nyonya," kata Javi. "Ruangan yang sudah Anda bersihkan, tubuh Anda sudah siap. Sekarang Anda hanya perlu meyakinkan pikiran Anda." Anya didorong Bu Dewi tiba di sanggar tari pribadinya. Ruangan itu kini bersih, cerah, dan cerminnya memantulkan sosok Anya yang terlihat jauh lebih hidup. Javi memasang kaset yang sama, musik klasik yang lembut mengalun. "Saya tidak akan memijat Anda hari ini Nyonya," kata Javi, berdiri di belakang kursi roda Anya. Javi berjongkok di depan Anya. Ia memegang kedua lutut Anya yang lumpuh. Matanya bertemu dengan mata Anya. "Lupakan struk Anda Nyonya, lupakan kekayaan Anda, lupakan saya. Pikirkan saja mengapa Anda mulai menari dulu. Untuk siapa Anda menari? Untuk diri Anda sendiri, untuk kebebasan Anda. Dengarkan musiknya Nyonya, biarkan jiwa Anda yang membimbing kaki Anda." Anya menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mengingat semua latihan kerasnya di masa lalu, semua rasa sakit dan kebahagiaan yang ia rasakan saat menari. Ia mengangkat tangan kirinya ke udara, menirukan gerakan porte bras pertamanya. Lalu ia menutup mata. Ia membiarkan melodi memenuhi ruang jiwanya. Perlahan, ia merasakan kaki kanannya. Ada rasa sakit, rasa pegal, tetapi di balik rasa sakit itu ada sebuah energi besar yang mendesak untuk keluar. "Satu langkah, Nyonya," bisik Javi, suaranya pelan dan menenangkan. "Satu langkah kecil saja, demi diri Anda." Ania membuka mata. Ia menarik nafas dalam-dalam. Dengan segenap kekuatan pikiran dan jiwa yang telah dibebaskan, Ania menekan tumit kanannya ke lantai. Berhasil! Meskipun gemetar, ia berhasil menggerakkan kaki kanannya dari kursi roda. Ia mendorong kursi rodanya ke belakang. Bu Dewi berteriak kecil, menahan napas. Ania berdiri. Kakinya bergoyang hebat, tetapi ia berdiri. Setelah 6 bulan terperangkap, ia berdiri tegak. Air mata membasahi wajahnya. Ia tidak peduli jika ia jatuh. Ia sudah berdiri. Javi tersenyum. "Angkat dagu Anda Nyonya Balerina, sekarang lakukan gerakan kecil." Ania mencoba. Dengan gerakan lambat dan sangat hati-hati, ia membengkokkan lututnya, melakukan gerakan dasar balet. Lututnya terasa seperti besi tua, tetapi ia melakukannya. Lalu ia mulai berjalan, pincang tetapi berjalan.
Akhirnya, di tengah ruangan itu, dengan air mata yang mengalir deras, Anya mengangkat kaki kirinya dan mencoba gerakan yang paling ia cintai. Sebuah gerakan putaran lembut. Anya memutar tubuhnya perlahan seperti boneka musik yang baru diperbaiki. Ia hanya memutar sekali, hanya itu yang bisa ia lakukan, tetapi itu adalah tarian paling sempurna dalam hidupnya. Bu Dewi terisak keras. Ia berlutut di lantai, memuji Tuhan atas keajaiban yang ia saksikan. Anya tidak peduli pada siapapun. Ia menari, menangis, dan tertawa pada saat yang sama. Kakinya sakit, tetapi jiwanya bebas. Setelah sesi yang melelahkan itu, Anya duduk di kursi. Ia lelah, tetapi matanya bersinar. Javi, kau telah menyelamatkanku, bukan hanya kakiku, tetapi diriku. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Miliaran, aku akan membiayai perjalananmu seumur hidup, kata Anya, suaranya penuh rasa syukur. Javi menggeleng, ia mengambil ransel lusuhnya. Saya tidak membutuhkan uang Anda, Nyonya. Saya mendapatkan apa yang saya butuhkan hari ini, melihat Anda menari lagi. Ia meletakkan sebuah batu sungai yang dipoles halus di telapak tangan Anya. Ini adalah kenang-kenangan dari seorang pengelana. Ingatlah, Nyonya, kemewahan sejati adalah kebebasan. Jangan pernah mengunci kebahagiaan Anda lagi. Tunggu, Javi, kemana kau akan pergi? Kapan kau akan kembali? Tanya Anya panik. Saya harus pergi, Nyonya. Dunia ini luas dan masih banyak hati yang terkunci. Tugas saya di sini sudah selesai. Javi membungkuk dalam-dalam ke arah Anya dan Bu Dewi. Ia berbalik dan berjalan keluar. Anya, meskipun kakinya sakit, berusaha bangkit dari kursi. Jangan pergi, ia mencoba mengejar. Ia berjalan pincang menuju pintu, tetapi ketika ia tiba di teras, Javi sudah tidak ada. Tidak ada mobil yang menunggunya dan tidak ada jejak di taman. Ia menghilang secepat ia muncul. Anya berdiri di teras memandangi batu sungai di tangannya. Ia lumpuh, tetapi kini ia bisa berjalan. Ia menangis, tetapi kali ini air matanya terasa manis. Terima kasih, Javi, bisiknya. 3 bulan berlalu. Kehidupan di kediaman Emerald telah berubah drastis. Marmer kristal masih mengkilap, tetapi suasana di dalamnya kini dipenuhi kehangatan. Nyonya Anya Paramita tidak lagi mengunci diri di ruang kerja. Ia telah pulih sepenuhnya, meskipun ia masih melakukan terapi fisik ringan setiap hari. Ia tidak hanya bisa berjalan, tetapi ia benar-benar bisa menari. Kadang-kadang, Bu Dewi mendapati Anya menari kecil di taman, di bawah sinar matahari, memeluk batu sungai yang dipoles halus pemberian Javi. Namun, perubahan terbesar adalah pada kekayaan Anya. Anya menjual 2 properti mewahnya yang paling megah, serta mengurangi sahamnya di beberapa perusahaan besar. Tindakan ini mengejutkan Dewan Direksi dan media, tetapi Anya punya tujuan baru. Ia mendirikan sebuah yayasan besar yang ia beri nama Yayasan Kaki Kedua. Yayasan ini tidak hanya membiayai pengobatan stroke dan kelumpuhan dengan metode medis terbaik, tetapi juga menyediakan terapi alternatif holistik gratis bagi mereka yang tidak mampu. Yayasan itu juga menyediakan sub kitchen permanen tepat di area Jembatan Tua Kalibata, tempat ia menemukan kembali kerendahan hati. Suatu sore, saat Anya sedang memeriksa laporan keuangan Yayasan Kaki Kedua, Bu Dewi masuk dengan senyum misterius membawa sebuah amplop coklat tua. Nyonya, ini dikirimkan ke gerbang hari ini, tanpa nama pengirim, kata Bu Dewi. Anya mengambil amplop itu. Di dalamnya sepotong surat yang ditulis tangan dengan rapi. Anya membaca surat itu. Tulisannya adalah tulisan Javi. Nyonya Paramita yang terkasih, saya senang melihat Anda telah menemukan kembali kebahagiaan Anda. Saya tahu Anda pasti bertanya-tanya siapa saya. Saya bukanlah gelandangan, juga bukan tabib ajaib. Saya adalah Javier Aditama. Saya adalah seorang peneliti sosial dan praktisi terapi alam yang sudah berkeliling dunia untuk membuktikan sebuah tesis bahwa penyembuhan fisik yang mustahil hanya bisa dicapai melalui penyembuhan emosional dan spiritual yang total.
Anda adalah kasus terbaik saya, Nyonya, dan Anda sudah membayar saya dengan bayaran termahal, perubahan sejati, dan penggunaan kekayaan Anda untuk kebaikan. Tugas saya selesai, jangan pernah berhenti menari. Salam damai, Javier. Anya terdiam. Javier Aditama. Pengelana itu ternyata seorang intelektual dan peneliti, menggunakan penampilan lusuhnya sebagai penyamaran. Anya tersenyum, memeluk surat itu erat-erat. Ia tidak pernah bertemu Javi lagi, tetapi setiap kali ia melihat chefnya memasak bubur kacang hijau untuk yayasan, atau saat ia menari balet di studio tari, ia tahu bahwa Javi, si pengelana misterius, selalu bersamanya. Malam itu, Anya Paramita berjalan ke paviliun. Ia mengambil sapu dan membersihkan lantai paviliun, tempat ia bertemu dengan keajaiban pertamanya sebelum akhirnya berdiri tegak di tengah ruangan. Ia memejamkan mata, membiarkan alunan musik klasik terdengar, dan mulai menari. Ia menari, bukan lagi sebagai balerina yang arogan, tetapi sebagai wanita yang telah disembuhkan oleh kerendahan hati. Di sebuah kediaman Emerald,